Benny Wenda tak terima dengan rencana pihak berwenang Indonesia untuk mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata Papua sebagai organisasi teroris. Kami menolak tim investigasi bentukan Mahfud MD dari Jakarta. Kami minta tim yang dipimpin oleh Komisi HAM PBB ke Papua untuk investigasi menyeluruh semua pelanggaran HAM yang terjadi dari tahun 1963 sampai hari ini. Titik. Tidak ada yang tawar-menawar dengan pasukan TPNPP. Kami siap tembak tim bentukan Indonesia. Pemerintah tentang peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini. Pemerintah sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Badan Intelijen Negara, pimpinan Polri, TNI, dan fakta bahwa banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke pemerintah, ke kantor Menko Polhukam, serta pimpinan resmi di Papua, baik itu pemerintah daerah maupun DPRD, yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Murka KKB disebut teroris, Benny Wenda tantang Jokowi duduk bersama selesaikan masalah. Keputusan pemerintah Indonesia melabeli kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai organisasi teroris membuat murka Benny Wenda. Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP itu menyebut kebijakan pemerintah Indonesia tersebut telah mencoreng perjuangan rakyat Papua. Benny Wenda menilai justru Indonesia yang telah melakukan tindakan terorisme selama hampir 60 tahun di bumi cendrawasih. Benny Wenda pun bertanya kepada Presiden Joko Widodo soal siapa yang sebenarnya telah melakukan invasi di Papua. Ia menuding lebih dari 500.000 nyawa melayang akibat operasi Indonesia di Papua cendrawasih. Bahkan, ia menyebut pemerintah Indonesia telah menghadirkan penderitaan bagi masyarakat Papua. Lebih lanjut, Benny Wenda menyebut tentara Papua adalah pejuang dan bukan teroris. Ia pun menantang Jokowi agar mau duduk bersama menyelesaikan konflik di Papua. Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah resmi menetapkan KKB Papua sebagai organisasi teroris. Kebijakan tersebut diambil menyusul rentetan insiden akibat ulah KKB Papua yang dinilai telah meresahkan masyarakat. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, aksi KKB Papua kian menjadi-jadi dengan membunuh warga sipil dan membakar sekolah. Usai Kepala BIN Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karyanugraha tewas diserang kelompok kriminal bersenjata Papua beberapa waktu yang lalu. Presiden Indonesia Joko Widodo langsung memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua. Namun, melihat respon Jokowi tersebut, Presiden sementara United Liberation Movement for West Papua ULMWP Benny Wenda marah. Menurut Benny Wenda, perintah terbuka untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua tersebut adalah upaya Jokowi untuk melabeli Papua sebagai teroris. Benny Wenda mengatakan bahwa Indonesia secara ilegal
telah menginvasi dan menduduki negaranya selama hampir 60 tahun, menaklukkan orang-orang Papua dengan tujuan genosida. Benny Wenda pun memberikan pertanyaan terbuka kepada Jokowi. Siapa yang menginvasi negara kita? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita, dan anak-anak? Siapa yang telah membuat lebih dari 50.000 warga sipil mengungsi sejak Desember 2018 dan menyebabkan ratusan orang meninggal? Jelas, menurut Benny Wenda, bahwa negara Indonesia adalah kelompok teroris yang sebenarnya dan telah beroperasi di tanah Papua sejak dahulu. Benny Wenda menyampaikan bahwa dirinya yakin di era pemerintahan Jokowi akan ada lebih banyak pembunuhan, penyiksaan, dan penderitaan rakyat Papua. Bahkan dia mengatakan bahwa Ketua DPR RI Bambang Susatyo juga mendukung rencana Jokowi tersebut. Itu sebabnya Amnesty Indonesia sudah mengutuk hal tersebut. Berdasarkan laporan yang didapatnya, akibat perintah Jokowi tersebut, orang-orang Papua dalam 24 jam terakhir telah meninggalkan desa-desa untuk mengantisipasi serangan TNI dan Polri tersebut. Benny Wenda menjelaskan bahwa Jokowi secara tidak langsung sudah mengakui bahwa saat ini sedang terjadi peperangan di Papua Barat. Hal tersebut terbukti dengan tewasnya Kabinda Papua beberapa waktu yang lalu. KKB Papua yang dia klaim sebagai tentara Papua Barat tersebut menurutnya sedang mempertahankan kemerdekaan rakyat dan SDA lainnya seperti hutan dan gunung di Papua. Presiden Interim United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda mengecam pernyataan Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat lain yang meminta militer Indonesia memberantas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Melalui pernyataan tertulis kepada Suara.com Rabu 27 April 2021, Benny Wenda mempertanyakan kembali julukan penjahat dan teroris yang disematkan kepada TPNPB. Benny juga memprotes pernyataan Ketua DPR RI Bambang Susatyo yang mendesak pemerintah untuk menghancurkan KKB dulu. Kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti. Dalam rilisnya disebut bahwa orang-orang mulai meninggalkan desa dalam 24 jam terakhir karena ketakutan. Ia mendesak pemerintah untuk segera menarik pasukan juga helikopter dari Papua Barat karena menimbulkan tekanan pada wanita dan anak-anak. Sebagai penutup, Benny Wenda mengundang Presiden Jokowi untuk duduk bersama sebagai presiden dengan presiden untuk mencari jalan keluar menyelesaikan konflik. Kini pemerintah telah menetapkan kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris. Lalu pertanyaannya, apakah Polri bisa mengerahkan Densus 88 untuk menumpas teroris di Papua? Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Polisi Ahmad Ramadan mengatakan saat ini staf operasi Polri sedang merumuskan implementasi seperti apa keterlibatan dari personel Densus 88 AT Polri tersebut. Mengacu seperti penanganan teroris di Poso terhadap Mujahidin Indonesia Timur, operasi yang dilakukan melibatkan Densus 88. Maka personel Densus 88 pastinya akan dilibatkan juga. Tentunya cara bertindak dan penegakan hukumnya. Saat disinggung soal adanya peringatan soal jangan sampai melanggar HAM, Ramadan menjawab, Polri juga harus memetakan karena kelompok kriminal bersenjata ini berbaur. Kita harus benar-benar memetakan mana masyarakat, mana kelompok kriminal bersenjata, jangan sampai terjadi salah sasaran. Usai Kepala BIN Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karyanugraha tewas diserang kelompok kriminal bersenjata Papua beberapa waktu yang lalu. Presiden Indonesia Joko Widodo langsung memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua. Namun, melihat respon Jokowi tersebut, Presiden sementara United Liberation Movement for West Papua ULMWP Benny Wenda marah. Menurut Benny Wenda, perintah terbuka untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua tersebut adalah upaya Jokowi untuk melabeli Papua sebagai teroris. Benny Wenda mengatakan bahwa Indonesia secara ilegal telah menginvasi dan menduduki negaranya selama hampir 60 tahun, menaklukkan orang-orang Papua dengan tujuan genosida. Benny Wenda pun memberikan pertanyaan terbuka kepada Jokowi. Siapa yang menginvasi negara kita? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita, dan anak-anak?
siapa yang telah membuat lebih dari 50.000 warga sipil mengungsi sejak Desember 2000.